dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bang Din, kita ingin tahu ini tugas manusia itu kan banyak yang diberikan oleh Sang Pencipta ini. Nah, salah satunya bagaimana atau mengapa sih manusia itu harus bisa memberikan sesuatu yang bisa dicontoh atau bisa menjadi pelopor lah bagi sesama saudaranya seperti itu. Iya, karena pertama selalu ada masalah, kerusakan dalam kehidupan bersama ini, ya. Maka perlu ada yang mempelopori untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menyelesaikan masalah dalam arti problem solving, ya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga selalu yang memunculkan dalam kelompok-kelompok manusia itu penyelesai masalah. Penyelesai masalah baik rasul, nabi atau pemimpin, memberi petunjuk, itu sesuatu yang niscaya. Yang kedua, ya, dalam kerumunan manusia itu sendiri kan pasti ada yang tidak suka terhadap masalah, tidak senang terhadap keburukan, maka dia diawali dengan kegusaran, mungkin juga kegalauan, maka dia akan tergerak untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu sesuatu yang manusiawi saja gitu. Ya, kalau gitu kita ini memang harus diupayakan mencari yang terbaik itu siapa memulai atau menunggu yang lain, bagaimana ini? Nah, itu adalah naluri kemanusiaan. Ya. Dalam salah satu penjelasan naluri-naluri manusia itu, ya, ada struggle for power, ya, perjuangan kepada kekuatan, pada kekuasaan yang untuk memimpin. Ada naluri manusia seperti itu. Dan yang kedua, ada juga kecenderungan dalam manusia naluria juga, ya, need for achievement, kebutuhan untuk meraih sesuatu, untuk berprestasi, menjadi unggul. Menjadi unggul berarti mengungguli yang lain, ya. Jadi sesuatu yang manusiawi akan muncul, ya. Figur di antara manusia itu selalu ada, ya. Sebab kalau tidak, manusia sama semua, ya, pasif, apalagi ada kerusakan, ada masalah, maka terjadilah penumpukan masalah. Masalah itu sering berkembang kalau terjadi pembiaran. Ada sikap yang escape from the problem, lari dari masalah. Ada masalah, lari dia, nggak mau ikut campur untuk ini. Itu akan terjadi penumpukan masalah. Atau ada juga, ya, apalagi pada tataran, ya, kerumunan pemangku amanat itu yang melihat masalah bukan sebagai masalah. Bukan sebagai masalah, dianggap bukan masalah. Wah, nggak apa-apa, seperti itu. Lari dari masalah. Yang terjadi penumpukan masalah, maka masalah menjadi menumpuk, akumulatif. Kerusakan menjadi lebih berat, susah, ya, untuk adanya problem solving, ya, mengatasi masalah tersebut. Berarti butuh kepekaan, ya, untuk bisa mendeteksi ini, ya, masalah dan harus kepekaan batin, kepekaan mata pikiran, mata hati, ya. Karena, ya, kalau tidak peka, ya, kita tidak melihat kenyataan itu sebagai masalah, ya. Dalam bermuamalah, kenapa kita harus mengajarkan ke generasi kita tentang qudwah? Iya, qudwah, keteladanan, ya, supaya ada transfer, diseminasi, persebaran, dan ada estafeta, ya, dari kekuatan-kekuatan kita miliki. Umat Islam, qudwah tertingginya
adalah Rasulullah SAW, disebut uswah, yang menampilkan uswatun hasanah, ya, teladan yang baik. Nah, tentu dari orang-orang generasi pertama, kedua, ada yang mewarisi sifat keteladanan Rasulullah SAW, dia bertanggung jawab untuk mewariskan kepada generasi berikutnya agar ya kemampuan untuk mengatasi masalah ini tersedia. Sebab kalau tidak ada, ya apalagi nanti ada penyimpangan, yang jadikan role model ya adalah orang lain yang memunculkan idol-idol, idola-idola, berhala-berhala lain. Sehingga kita keluar dari garis uswa, qudwah yang seharusnya. Ya. Tapi qudwah juga mengandung arti kepeloporan, ya, bukan hanya sekedar keteladanan, yaitu ya memprakarsai, mempelopori, ya. Prakarsa. Karsa itu kan keinginan, pra. Jadi lebih awal dari keinginan itu, inisiatif. Ya. Ini juga penting, walaupun mahal. Ya. Banyak orang yang sering kehilangan prakarsa, kehilangan inisiatif. Dan apalagi menjadi kelompok pasif, kelompok diam. Dan lebih berbahaya lagi, masuk ke dalam aliran cuekisme. Cuek, ya. Ignore, masa bodoh. Ada lagi permisif. Ya, dia senang saja terhadap kerusakan itu dan membiarkan, itu permisif ya, terhadap keadaan. Ya. Dipersembahkan oleh Bang Din, lalu apa saja sih modal yang kita perlukan untuk menjadi qudwah, baik itu kepada keluarga, ke sesama teman dan lain sebagainya? Ya, untuk menjadi qudwah dalam arti memiliki sikap dan watak keteladanan, kepeloporan, ya sudah banyak kita bahas di ruang ini. Kita garis bawahi, pertama dia harus punya integritas. Biasa saya sebut belakangan, saya munculkan di awal. Jadi punya integritas, khususnya integritas moral. Nggak bisa dia menyelesaikan masalah kalau dia tidak berintegritas. Ini meniscayakan ada mutlak perlunya adanya integritas moral. Baru nanti kapasitas lain, ya. Intelektualitas, dia bisa membaca masalah, identifikasi masalah, pernah kita bahas di sini. Ya. Oh, ini masalah, tapi dia mampu mengidentifikasi masalah. Ya. Jadi punya kapasitas intelektual. Yang ketiga tentunya kemampuan menyelesaikan masalah itu sendiri. Kan nggak mungkin, oh saya mau jadi penyelesai masalah nih, saya berintegritas, tapi nggak mampu, Nggak tahu masalah. nggak tahu Caranya. Kemampuannya Nah, yang itu nggak jalan juga. Itu diantara ya kriteria kapasitas yang diperlukan oleh seseorang yang menjadi problem solver, penyelesai masalah, sebagai wujud dari al-qudwah, sifat kriteria dari pesatiyat Islam. Kemudian kalau memang kita sudah semuanya mengetahui yang tadi disebutkan oleh Mas Din, apa yang membuat orang itu yakin bahwa dia itu punya keberanian untuk memulai dahulu menyelesaikan masalah itu? Karena banyak di antara sekitar kita itu kayak tidak berani mengambil resiko, begitu. Ya, tanya ke diri sendiri. Jadi seseorang itulah ya yang ingin jadi penyelesai masalah, yang bertanya pada diri sendiri. Nah, dari luar kita bisa membaca seseorang yang ingin menyelesaikan masalah, mengambil kepeloporan, keprakarsaan dan keteladanan. Ya. Betul, dia harus berangkat dari keyakinan. Jadi modalnya yakin dulu. Yakin berhimpit dengan optimis. Ya. Bahwa dia yakin dan optimis akan berhasil.
Dengan dua sikap ini, dua sifat ini dia akan bergerak. Nah, tapi jangan nekat ya, tapi bertekad. Ya. Kalau nekat itu kadang-kala Ya. Salah jalan. apa ya? Tidak sesuai jalannya kadang. Tidak punya Maksudnya, kemampuan tapi nekat saja. Tapi model iktikad, tekad, keinginan yang kuat dan optimis tadi itu penting ya. Jangan pesimis, jangan inferior, tapi jangan superior. Ya. Orang yang sok bisa tapi ternyata tidak bisa gitu. Ya, ya. Tentu itu tidak semua orang bisa ya. Tidak semua orang harus menjadi penyelesai masalah, problem solver. Kalau dalam masyarakat, kerumunan, nggak usah jauh-jauh lah, dalam organisasi, semua merasa bisa menjadi problem solver, penyelesai masalah, dan semua bergerak menyelesaikan masalah, jangan-jangan muncul masalah baru itu. Yang paling bertanggung jawab ya, untuk menyelesaikan masalah itu yang diberi amanat, pemangku amanat dalam organisasi, dalam sebuah institusi, itu harus punya watak problem solver. Jangan pemangku amanat part of the problem, bagian dari masalah, dia yang dipermasalahkan. Dan apalagi justru problem maker, tiap hari menciptakan masalah. Maka kehidupan masyarakat, organisasi, bangsa, negara penuh dengan masalah. Dipersembahkan oleh Tiap orang itu kan punya masalah, tidak hanya mungkin di organisasi tadi yang seperti disampaikan, kemudian di lingkungannya. Nah, tapi kan tiap orang itu juga biasanya secara pribadi punya masalah. Nah, bagaimana ya bisa menyelesaikan Jangan masalah tunggu sendiri? selesai masalah pribadi yang tidak akan segera usai. Karena ada yang berpendapat, oh saya nggak mau menyelesaikan masalah bersama, padahal saya mampu, ya. Karena saya masih ada masalah pribadi. Oh, iya, iya. Saya tidak akan mau membantu seorang kawan yang sedang bermasalah, dililit hutang, karena saya masih berhutang juga. Kalau seperti itu ya akan lama. Nah, sikap ya, merasa dirinya belum siap itu adalah masalah. Saya belum mau berhijab karena belum ada panggilan. Siapa yang akan memanggil? Udah haji, kaya. Ya. Saya belum ada panggilan. Tuh panggilan dalam Al-Quran ada. Iya, iya. Nah, panggilan untuk menyelesaikan masalah ada secara manusiawi, teoritis, dan juga ayat-ayat Al-Quran ya. Kalau ada masalah, selesaikan. Ya. Namun, kita punya masalah. Ya, tentu bisa dilakukan secara bersamaan. Ya. Selesaikan masalah diri, juga menyelesaikan masalah orang banyak. Kecuali kalau masalah dirinya sangat akut, kompleks, sehingga tidak memungkinkan kita untuk bekerja, berbuat lebih luas. Ya. Pada hemat saya, ya sudahlah, selesaikan masalah diri sendiri dulu. Ya, ukurannya relatif saja itu. Kalau begitu Mas, bagaimana untuk menumbuhkan keyakinan diri agar dia bisa mampu untuk menjadi orang yang siap untuk menyelesaikan masalah dan menjadi kuat dalam rohani, dalam pribadi, sehingga dia menjadi orang yang bisa yakin, bisa menjalankan menyelesaikan Ya, masalah. pertama kita harus meyakini pesan agama kita agar kita menjadi problem solver, penyelesai masalah. Banyak dari umat Islam, kaum muslimin, kaum muslimat ini yang merasa, wah saya tidak perlu ikut. Memang penyelesaian masalah itu nyaris bersifat fardu kifayah. Ya.
bukan kewajiban individual. Tapi pada hemat saya, ya, semua dan setiap muslimah itu harus terpanggil jika ada masalah di sekitarnya. Ya. Bahkan jika ada kemungkaran, masalah kan kemungkaran ini. Ya. Man ra'a minkum, barang siapa di antara kamu melihat, man ra'a minkum mungkaran fayughayyir biyadihi, rubahlah dengan tangan, dengan kemampuan, dengan kekuasaan. Berhenti sampai di situ saja, jadilah penyelesaian masalah, jadilah problem solver. Bahkan dalam kasus politik, ya, unsur akhaka zaliman au mazluman, bantulah saudaramu yang zalim maupun yang mazlum. Walaupun nanti dalam hadis itu, gimana kami membantu saudaraku yang zalim? Nah, Rasul mengatakan cegahlah dia untuk melakukan kezaliman. Ya, falyakhudh biyadihi. Artinya apa? Secara langsung tidak langsung perintah-perintah seperti ini agar kita jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri, ya. Harus terlibat dalam penyelesaian masalah, bahwa kita juga bermasalah atau menghadapi masalah, ya selesaikan. Maka perlu penataan diri, ya. Nah, ini kira-kira pesan dari percakapan, perbincangan ini agar umat Islam yang menjadi anggota dari ummatan wasata, yang punya prinsip wasatiyatul Islam, yaitu qudwah, yang ke-6 ya dari 7 prinsip wasatiyat Islam, ya, mengandung arti jangan berdiam diri, jangan menjadi seorang yang pasif, apalagi abai, cuek, permisif, karena ini akan membuat permasalahan yang kita hadapi bersama ini akan berkembang. Maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tidak akan dapat terwujud, ya. Dan masalah-masalah akan menumpuk tadi itu. Ya. Kemudian di era sekarang itu kan banyak masalah yang justru dikeluarkan di sosmed gitu, masalah pribadi yang di-upload di sosmed. Itu tanggapan Bang Din bagaimana? Karena menurut saya itu justru banyak permasalahan pribadi dikemukakan di sosmed, ya jangan baca. Menambah masalah. Karena bisa menambah masalah diri sendiri. Udahlah urusan dia itu. Maka perlu etika, ya, bersosial media. Ya, itu masalah serius. Karena persebaran berita di media sosial semacam itu bisa menimbulkan kekacauan, betul, kebencian, konflik, pertentangan, apalagi berbalas pantun di sosmed, ya. Kalau itu kita anggap sebagai masalah dan memang masalah, ya jangan masuk ke dalam masalah itu. Salah satu caranya diam atau diam-diam. Sampaikan pada yang lain untuk diam juga. Nah, disinilah berlaku diam itu emas. Falyakul khairan aw liyasbut, kata hadis. Adalah mengatakan yang baik-baik, menulis yang baik-baik, atau diam. Maka afsumtu, diam di sini adalah bagian dari penyelesaian masalah. Metro TV